Halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Dan yes, di beberapa waktu lalu kita sudah pernah membuat video review dari New Innova Venturer. Dan bisa kita simpulkan bahwa mobil ini memiliki price to features ratio yang sangat baik ya. Dan bahkan dia memiliki value for money yang lebih baik ketimbang sama saudaranya si Fortuner. Ya, dilihat dari sisi mesinnya, kenyamanannya, dan juga fitur-fitur essentials yang ditanamkan pada mobil ini. Jadi, kami belum menemukan alasan kenapa harus lebih memilih Fortuner ya. Tapi bagaimana apabila kalian memiliki pilihan yang memiliki value for money yang lebih baik, yaitu Innova Venturer Pre-Facelift. Sekarang sudah dijual dari harga 300 jutaan sampai 400 jutaan tergantung tahunnya ya. Dia memiliki mesin yang sama, fitur safety yang sama, dan juga konfigurasi kaki-kaki yang sama. Dan bahkan, menurut beberapa orang, Innova Pre-Facelift ini lebih ganteng dilihat. So this is it, CVT choice antara Toyota New Venturer dengan Innova Venturer Pre-Facelift. Yes, itu kan facelift, cuma perubahan estetika aja. Fitur masih sama, mesin sama, kaki-kaki sama. Harga nyaris 500 juta. Ini lu punya duit 300 jutaan juga bisa beli. Iya sih, bener sih. Secara fitur tadi mesin juga sama, kaki-kaki sama. Tapi di sini ditambahkan loh fitur-fitur essential. Menarik. Udahlah, tuh. langsung aja kita bahas desain depannya kali pas ya. Boleh. Bedanya apa sih? Oke. Dari yang facelift sama yang pre-facelift ini? Mulai dari lo. Oke sih. Nah, kalau di sini nih ya sebenarnya secara struktur depan ya itu mirip banget. Ya beda-beda dikit lah gitu. Tapi di sini tuh yang kelihatan banget grillnya aja. Grillnya. Kalau Ya, lu kan sih. itu mungkin agak grayish gitu kan. Gunmetal gitu warnanya. Bener. Betul. Nah, kalau di sini tuh pakai Piana Black. Terus ada chrome juga di sini. Ada list-list chrome gitu ya? Betul. Di sini kalau di grill sih oke lah, menurut gua pas gitu. Tapi gitu kita agak ke bawah dikit nih, lihat ya. Di sebelah sini itu jujur overkill sih. Oh, chrome-nya ya? Chrome-nya Jadi kayak overkill. Kumis chrome gitu ya? Iya, di sebelah sini ya? kayak cuma sepotong gitu loh. Kelupaan pasangin deh. Bener. Mungkin kenapa nggak kalian aja gitu ya, set gitu ya? Ah iya. Terus Oke. juga di bawah sini tuh. Ada chrome lagi di bawah sini. Walaupun di lu bener. juga masih ada ya gitu. Yes. Nah, kalau di lu gimana aja? Nah, tadi kalau lu bilang soal ini ya, Pas ya? Tadi yang di bumper bagian bawah sini, ini menurut gua kok lebih integrated yang di facelift ini ya dibandingkan dengan yang pre-facelift. Kalau Iya, itu kayak kesannya tempelan banget gitu ya. Kalau di situ tuh lebih apa ya, lebih integrated Iya, gitu loh, Pas. lebih menyatu. Lebih gitu. menyatu Betul. bener sama bodi utamanya. Walaupun secara styling, jujur, gue lebih suka sama Innova Venturer yang pre-facelift. Oh, Kalau gitu. lu gimana, Mas? Kalau gue jujur lebih suka yang pre-facelift ya. Lebih gahar gitu. Kalau lu mungkin dia lebih menyasar ke kaum yang lebih luas. Gitu. Mungkin nggak cuma kaum yang suka mobil-mobil gagah, kan juga orang-orang juga suka yang mobil yang manis gitu loh. Tapi yang gua kurang suka di lo sih itu fog lamp-nya kayak ngumpet ya. Oh, ngumpet, tapi udah LED. Oh, udah LED. Udah LED, jangan salah. Kalau di sini masih ini sih. Iya. Ya. Sama sernya juga menurut gua ya agak terlalu besar. Terlalu besar, oke. Ini bahasa-bahasa Toyota kekinian sih. Oh Nah, iya. Tapi menurut gua ini kayaknya butuh penyesuaian aja sih. Betul. Sebenarnya kalau pas awal-awal, kalau kita inget dulu, kita sering banget nih kritik pas awal-awal Venturer keluar. Desainnya yang tadi lu bilang overkill. Di mana-mana. Tapi lama-lama kok bagus juga ya, enak sedap gitu dipandang mata. Apa Mungkin jangan-jangan ntar kalau keluar yang baru lebih enak lihat yang ini, kita nggak tahu. Nah, itu Gitu. dia. Jadi butuh penyesuaian lagi untuk lihat stylingnya. Tapi untuk sekarang sih jujur, gue lebih suka yang ini sih. Lu juga tadi ya, Gue Mas, lebih ya? suka ini. Nah, kalau kalian gimana sih, Vitis? Ya. Kalian lebih suka desain depannya yang pre-facelift atau yang facelift? Lift di kolom komentar ya. Nah, Ya. kita lanjut ke desain sampingnya ya, Mas Ya. ya.
dari Venturer yang facelift. Oke. Ya, perbedaan yang paling mencolok tuh sebenarnya dari desain peleknya nih. Ya, beda banget. Ya kan, pas. Kalau di sini udah kekinian, dia pakai profilnya sama persis di ring 17. Ya, tapi desainnya ini udah kayak kipas-kipas gitu dan dual tone. Oh, dual jadi tone. kekinian. Walaupun kan? dual tone-nya di atas ya. Iya benar, di sini doang ya gitu ya. Sedangkan kalau yang itu kan Full black. full black dove Full gitu black. ya. Iya, lebih keren sih. Kalau menurut gue lebih suka yang itu. Kalau lu yang mana, Pas? Gue lebih suka yang itu, Desain velgnya ya? desain velgnya gitu. Lebih stance-nya tuh lebih kuat gitu ya. Lebih gahar sih. Lebih gahar, benar banget. Gitu. Oke. Ya, selebihnya sih ya sama ya dari samping ya, Pas ya. Ya. Ini kayak kita bisa lihat nih cladding hitamnya di sini. Oh iya, ini sama persis. Benar sama persis. Di sini ya sedikit lebih rapi sih. Tapi ini nih, ini yang menurut gua agak sedikit mengganggu mata. Iya. Side body moldingnya ini loh, Pas. Lihat deh. Bisa copot nggak? Copot sih kayaknya nih, pasang di bengkel-bengkel variasi kayaknya. Jadi ini kayak ditempelan gitu, kelihatan banget gak rapinya Iya gitu. Bisa kayak tempel aja gitu ya. Sebenarnya kalau dibikin polos mungkin gua akan lebih, kalau untuk samping biasanya gua akan lebih milih ini. Oh, oke, secara Iya. desain overallnya ya. Oke. Gitu. Kalau secara fitur sih memang masih sama ya. Mulai dari rem cakram yang ada di depan aja, yang belakang masih tromol, terus kemudian nih spionnya udah dibalut chrome ya. Di chrome, terus kemudian di sini handle-nya juga udah chrome dengan keyless entry di sini. Oke. Jadi Overall masih sama. ya overall sih sama ya fiturnya ya. Jadi menurut lu gimana, Pas? Lu lebih suka yang mana nih? Secara overall look nih, lebih suka yang facelift atau yang pre-facelift? Gue lebih suka yang pre-facelift sih. Pre-facelift. Karena lebih elegan. Gue juga sih jujur. Oh, lu lebih suka yang Ya, pre-facelift? gitu. Oke. Nah, kalau kalian gimana sih, Pitis? Kalian lebih suka desain sampingnya yang facelift atau yang pre-facelift? Oke. Leave komen di bawah. Yuk langsung kita bahas bagian belakangnya. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang dari Venturer pre-facelift ya, Pas ya. Oke. Nah, menurut gua ya, yang sedikit mengganggu mata di sini ya, yang pre-facelift ini penggunaan overchrome ini, Bang. Chrome itu banyak banget ya, overchrome banget. Trilogi. Trilogi, ada 3 tuh. Nah. 2, 3. Betul. Aduh, banyak banget. Nah, ini kenapa ya? Kenapa dipisah gini gitu loh, Pas? Kelupaan kali. Kelupaan ya? Kayaknya kelupaan. Dan alangkah lebih baiknya ya, Pas ya, sebenarnya Ya. kalau ini jadiin integrated aja gitu, satu tuh, chrome tut gitu. Betul banget, gue setuju. Bener kan? Betul, Gitu. betul. Nah, ini sih yang di pre-facelift ini agak-agak ganggu. Nah, kalau yang di facelift kan dia udah di cat ini ya, piano black finish. Piano black finish. Jadi chrome-nya ini piano black finish gitu ya, lebih anggun dan ditambah lagi list chrome gitu di sini, lebih manis tuh ya yang Ya, di proporsinya lebih bagus. proporsinya lebih bagus, Betul. bener. Dan kemudian tapi satu hal sih yang menjadi catatan gua di yang facelift itu kayak dia dikasih templokan frame buat dudukan platnya nggak sih, Pas? Iya. Ganggu banget, ganggu mata gue sih jujur ya. Sama dikasih kayak cladding hitam gitu ya untuk dudukan platnya. Menurut gue sih agak Lebih simple gini, Jess ya? lebih bagus gini, Lebih bener bagus juga, Pas. Walaupun di bawah sini, Pas, ini tuh kayak cladding hitamnya tuh kayak tempelan banget ya, nggak integrated, ditempel gini. Dan di tengahnya, ya kan, terus kayak di tengahnya ini, ya ini body Innova aslinya Innovanya sih gitu ya. Jadi tuh kanan kiri ini kayak tempelan banget gitu cladding di sini. Kalau dilepas udah Innovagi gitu. Oh gitu, benar sih, benar. Sedangkan kalau yang di facelift kan lebih integrated, bagus dan lebih rapi. Dan chrome-nya itu dia dark chrome gitu ya, jadi lebih stance-nya lebih elegan gitu ya. Nah, Pas, sekarang kita udah di kabin depan dari Venturer yang facelift ya. Ya, bedanya apa aja, Jess? Kalau bedanya sebenarnya layout dashboard tuh sama persis ya, Pas ya? Ya, kelihatan sih kan? sama. Sama persis ya, di sini desain steering juga sama persis. Cup holdernya pun juga jumlahnya sama. Sama, atau penyimpanan sama, cluster speedometernya juga sama persis ya. Tapi yang membedakan di sini nih, ada detail-detail kecil nih kayak wooden panel ya, sama-sama ada wooden panel. Cuman kan kalau yang di pre-facelift warnanya coklatnya lebih terang ya. Iya. Ya kan? Lebih bright lah, lebih ya pada panel kayu konvensional. Konvensional, benar. Ini dibuat lebih dark, lebih gelap gitu ya, lebih kayak nyatu sama dashboardnya gitu. Ini selera sih ya. Terus juga ya, perbedaannya yang paling kentara juga di sini, nih penggunaan head unitnya, Pas. Head unit ini sekarang layarnya lebih gede, 9 inci, dan fiturnya nggak main-main loh. Dia udah disematin Apple CarPlay sama Android Auto loh. Lumayan kan, walaupun belum wireless. Lumayan kan. Terus juga di sini yang membedakan lagi nih, ada fitur ionizer sekarang. Nah, ini sama kayak yang kita pernah juga review kan ya, Pas ya. Tiardi Sportivo yang pre-facelift. Ada ini dibalikin lagi di sini. Ini fitur essential yang menurut gua bagus sih, lumayan ya. Dan kemudian juga keren kan?
lebay, sorry guys, dia lebay. Oh my god. Kaget. Di sini tuh ada tuas loh pas, gue buat maju mundurin kursi lo. Iya. Jadi bisa kasih kelegaan lebih untuk si bos di belakang. Udah, jadi cukup tarik tuas di sini, lu bisa maju mundurin. Buset, lu berat banget. Ya ini gitu ya. udah gendut. Oke, ini fitur yang low cost tapi sangat fungsional gitu Iya, ya. betul. Bagus banget. Dan satu lagi, gue mau pamer. Nih, pengaturan kursi gue ada elektris. Oke. Untuk driver, penumpang dan pengaturannya ya cukup lengkap ya. Udah bisa maju mundur, height adjuster dan juga ya recline. Jadi udah elektris di sini. Sisanya fitur-fitur lain hampir masih sama, seperti ambient light yang ada di depan dan baris kedua, rear seat entertainment yang penempatannya masih sama-sama aneh, tray table di kedua sisi, format captain seat dengan balutan kulit, dan airbags lengkap hingga 7. Tapi Jess, ada beberapa hal loh yang justru turun dari pre-facelift. Seperti penggunaan material door trimnya, yang justru lebih rendah kualitasnya dan juga lebih tidak nyaman jika dibandingkan dengan pre-facelift. Karena, di pre-facelift masih menggunakan bahan jenis bludru, dan di facelift malah menggunakan fabric bermotif jaring-jaring yang luar biasa kurang nyaman. Lalu, pada bagian glove box depan, di mana yang di facelift justru yang bagian bawahnya tidak soft opening, seperti yang di pre-facelift. Kalau urusan mesin keduanya sih masih sama ya pas. Tetapi setelah pengetesan panjang kami sebelumnya, sepertinya Toyota memberikan tune berbeda terhadap mesinnya. Sehingga mesin ini meskipun menghasilkan output yang sama-sama 150 PS dan torsi 367 Nm, kini yang facelift bisa lebih irit. Karena kalau yang pre-facelift di dalam kota hanya bisa di 11,5 km per liter. Nah, kalau yang facelift bisa mencapai 12,5 km per liter. Sedangkan rute luar kota juga membaik dari 16,5 km per liter menjadi 17,2 km per liter. Nah, bagaimana dengan akselerasinya? Apakah membaik? Langsung aja kita tes. Kami sandingkan keduanya untuk menemukan mana yang punya performa lebih baik. 3, 2, 1, go! Yes, yang facelift menang karena mampu menyelesaikan 0-100 km per jam hanya dalam waktu 12 detik saja, atau 0,4 detik lebih cepat dibandingkan dengan yang pre-facelift. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari CVT Choice kali ini, Venturer Facelift ini memang memberikan improvement yang lumayan ya. Mulai dari tadi fitur-fitur essentialnya, ya, pengaturan kursi elektris di sisi driver, terus kemudian juga head unit entertainment-nya yang sekarang udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Terus bener, itu nice banget fiturnya. Dan juga ada fitur Ionizer. Nah, itu essential banget nih, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya, Pas ya. Dan satu lagi, ada tuas nih di tadi driver depan, ya kan? Ada tuas yang bisa memberikan extra legroom sama untuk penumpang bagian belakang. Jadi itu fitur yang nice gitu ya. Ya, fitur kecil yang nice ya. Kecil yang nice, improvement yang bagus. Walaupun memang ya dia masih menggunakan mesin yang sama persis dengan yang pre-facelift, tapi sepertinya di-tune sedikit sehingga dia punya efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan juga performa figur akselerasi yang lebih baik juga Pas. Gitu. Tapi di sini kami lebih menyarankan untuk kalian mengambil Innova Free Facelift. Karena apa? Dengan rentang harga yang 300 jutaan awal sampai 300 jutaan akhir, perbedaannya tuh hampir 200 jutaan aja. Benar. Dengan yang Free Facelift ya. Jadi itu perbedaan yang cukup signifikan ya, gitu, lebih dari 10%. Gitu. Benar. Dan Innova Venturer itu terkenal kaki-kakinya yang cukup durable. Gitu. Setuju. Karena dia figurnya leather frame ya. Jadi untuk 2-3 tahun belum ada masalah lah. Dan juga mesinnya Jess, top notch. Untuk durability-nya ya. Dan juga dengan menghemat hampir 200 jutaan, kalian bisa mendapatkan feel yang sama dan penghematan tersebut bisa kalian gunakan untuk menambah fitur di Innova Free Facelift ini untuk sama dengan Innova di varian facelift ya. Setuju sih. For your information nih, harga barunya nih kisaran dari 450 juta sampai 500 juta rupiah. Hampir 500 juta ya? Hampir setengah miliar loh. Jadi ya tadi yang lu bilang penghematan 200 juta bisa lah ya. Bisa. Jadi yang dari pre-facelift ini ditambah-tambah fitur yang belum ada di pre-facelift. Jadi yang ada di facelift. Betul banget. Oke, sekian CVT Choice kami kali ini. Gue Jason Andika Syarif. Gue Pas Tobing. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia.
Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak ini biasanya story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di Indonesia dan juga dunia internasional. Bener banget. Dan sebentar lagi kita akan punya website loh CVTs. Jadi di sana nanti kalian bisa lihat review kita, video-video kita, dan juga kalian bisa jual beli mobil bekas maupun baru dengan promo yang pastinya bagus ya. Gitu. Nanti untuk linknya kita akan taruh di deskripsi. Oke, sekian dari kami. Thank you for watching. Stay tune terus. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.